Baik, terima kasih Bu Ira, yang kami hormati Pak Bahri, Direktur pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri dan jajaran, yang kami hormati Ibu Ira selaku moderator, dan Bapak Ibu pejabat pada Sedijen Bina Keuangan Daerah Dagri, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, yang kami hormati Pak Radis pada Sedijen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, yang kami hormati Bapak Direktur Kompensasi ASN BKN Pak Jandri dan jajaran, Bapak Ibu pejabat kepala BPKAD pada instansi daerah dan jajaran, Bapak Ibu yang terhormat peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu, sedianya Ibu Asdep kami, Ibu Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Manajemen Penghargaan SDM Aparatur, Ibu Nani Murwati, yang sedianya tadinya mengisi acara ini, kebetulan sedang ada agenda lain dengan rapat lain yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga Ibu meminta saya di sini untuk mengisi acara pada pagi menjelang siang hari ini. Kebetulan saya ditemani oleh Mas Rahmat Guritno dari tim ASDEP di Kediputan SDM Aparatur Kemenpan RB. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan kami nanti bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Bahri dan Pak Radis ya, terkait update progres penyusunan kebijakan gaji dan tunjangan serta fasilitas ASN. Baik Bapak Ibu, seiring dinamika pembahasan dan penyusunan kebijakan dan manajemen kesejahteraan ASN ini, saat ini kami di Menpan tengah dalam proses transformasi perumusan kebijakan kesejahteraan ASN dengan mengelaborasi penyusunan kebijakan yang tadinya di RPP GTF menjadi RPP Manajemen Kesejahteraan ASN, sehingga menjadi kebijakan yang lebih matang, cermat, dan utamanya meningkatkan kesejahteraan ASN sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang ASN dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup kita semua dan kesejahteraan yang lebih adil dan layak. Nah, orientasi transformasi kebijakan pengelolaan kesejahteraan ASN ini selaras ya Bapak Ibu dengan orientasi peningkatan kinerja pegawai yang sudah diatur dalam PP 30 dan turunannya yang akan kami segera sosialisasikan dalam Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Dan tujuannya adalah memberikan pelayanan publik kita sebagai pegawai ASN kepada stakeholder ya, utamanya adalah masyarakat. Dan tahun 2018 yang lalu kami sudah bekerja sama dengan BPS untuk melakukan survei kepada PNS yang mewakili pegawai dalam berbagai jabatan dan golongan, baik pada instansi pusat dan instansi daerah. Dan survei itu disebut survei penilaian tingkat kesejahteraan sumber daya manusia aparatur. Dan perlu kami informasikan, ternyata hasil survei menunjukkan ketidakpuasan PNS terhadap aspek-aspek kesejahteraan ya, di mana penghasilan kurang mencukupi kebutuhan dan struktur gaji yang kurang proporsional seperti saat ini, di mana gaji pokok kita lebih rendah daripada tunjangan kinerja atau mungkin TPP yang berlaku di instansi daerah. Dan itu berdampak juga pada penerimaan manfaat pensiun kita Bapak Ibu, yang ternyata setelah kita pensiun manfaat tersebut tidak dapat optimal ya, memenuhi kebutuhan dengan layak. Seperti yang tadi Pak Radi sudah sampaikan, struktur THP PNS saat ini tuh banyak sekali variabelnya dan berbeda-beda baik penerapannya pada instansi, terutama pada instansi daerah ya. Nah, ada gaji, ada tunjangan kinerja, kalau di daerah ada TPP yang disparitasnya cukup tinggi ya untuk besarannya. Kemudian kita juga ada tunjangan jabatan, tunjangan berat, tunjangan keluarga, serta berbagai penghasilan yang sifatnya variabel yang kita dapatkan dari honor-honor kegiatan. Nah, ketimpangan kesejahteraan yang nyata ini yang ternyata tersebar nasional di NKRI kita, yang menjadikan kita harus lebih cermat lagi dalam menyusun kebijakan kesejahteraan untuk pegawai ASN. Nah, kemarin Presiden pada tahun lalu telah meluncurkan core value ASN Bapak Ibu, yang
dinamakan berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, momentum Presiden ini menjadi momentum transformasi lain yang kami masukkan dalam landasan dalam perumusan kebijakan manajemen kesejahteraan ASN juga. Dari latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, hal-hal tersebut di atas menjadi landasan kami dalam menyusun kebijakan manajemen kesejahteraan ASN, di mana konten dan konteksnya nanti diharapkan dan harus mampu menjawab tantangan perubahan ya, baik organisasi di saat sekarang maupun di masa depan, dan utamanya dapat meningkatkan kesejahteraan kita semua sebagai pegawai ASN dan mendukung, utamanya ya, mendukung program pemerintah dalam penyederhanaan regulasi. Pendekatannya kami dalam menyusun RPP manajemen kesejahteraan ASN ini telah beberapa kali berkoordinasi dan membahas bersama kementerian lembaga terkait, dan kebetulan pimpinan kami Bapak Deputi SDM Aparatur sudah berkoordinasi langsung dengan Wamenkeu dan telah memaparkan seperti apa RPP yang konsep RPP yang akan kami susun dan akan segera dibahas dengan kementerian lembaga terkait. Sebentar Bapak Ibu, saya izin share screen. Baik Bapak Ibu, dalam waktu dekat ini kami akan segera, sebenarnya sudah disusun ya, dan akan segera dilakukan pembahasan dengan KAL terkait. Kami namakan RPP ini RPP Manajemen Kesejahteraan Pegawai ASN. Nah, RPP Manajemen Kesejahteraan Pegawai ASN ini sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa kebijakan yang mengatur gaji, tunjangan fasilitas, jaminan pensiun, jaminan hari tua, JKK, JKM, dan pangkat sebagaimana amanah dalam Undang-Undang ASN yang tadi Pak Radi juga sudah singgung, belum ditetapkan ya RPP tersebut gitu. Nah, tugas ini sebetulnya tidak mudah Bapak Ibu bagi kami menyusun kebijakan ini karena masih banyak peraturan yang perlu kami sinkronkan, harmoniskan, dan perlu diperbarui sehingga perlu penyelarasan kebijakan agar RPP ini juga dapat segera ditetapkan dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami sebut di sini RPP ini adalah merupakan transformasi dari RPP GTF ya. Dan arahnya nanti RPP ini utamanya ya Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kepegawaian, tidak lagi mengutamakan senioritas pegawai, tapi kita melihat dari kualitas dan kontribusi tiap individu pegawai ASN, sehingga peraturan ini dapat menjadi landasan untuk menilai dan memposisikan sebetulnya di mana titik penghargaan yang layak dan pantas diberikan kepada pegawai tersebut. Sebelum kami masuk sebelum kami masuk ke intinya, di sini kami jelaskan dulu sebetulnya tujuan transformasi manajemen kesejahteraan pegawai ASN. Tentu saja yang pertama meningkatkan kesejahteraan kita sebagai pegawai ASN ya Bapak Ibu, baik itu keadilan dalam internal juga dan keadilan di eksternal juga. Kemudian menjaga loyalitas ini dalam arti kata menjaga kita sebagai abdi negara, sebagai ASN untuk dapat berperilaku sebagaimana core value ASN dalam melaksanakan tugas fungsi kita secara berintegritas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi. Tidak hanya RPP ini diharapkan konteks dan konsepnya nanti tidak hanya dapat meningkatkan motivasi kita sebagai pegawai ASN untuk lebih berkinerja, tapi juga nantinya dapat mempertahankan motivasi dari pegawai-pegawai terbaik kita. Yang berikutnya diharapkan juga dapat menarik minat masyarakat yang memiliki potensi, kompetensi, kapasitas, kualifikasi yang layak menjadi pegawai ASN, kemudian tertarik menjadi pegawai ASN dengan memberikan kontribusinya yang positif kepada negara. Dan yang terakhir untuk tujuan pembangunan. Nah, panduan atau prinsip yang kami pegang ya untuk perumusan kebijakan manajemen kesejahteraan pegawai ASN ini, yang pertama kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tadi Pak Radi juga sampaikan keharmonisannya seperti apa dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
Kemudian keselarasan dengan sistem merit, keadilan secara internal karena kebijakan ini diharapkan bersifat nasional Bapak Ibu sebagai perekat NKRI ya. Jadi dan ini juga diharapkan antara pegawai satu dengan pegawai lain juga tidak ada rasa saling iri atau tadi ya ada yang kinerjanya tinggi tapi kok penghasilannya rendah dan sebaliknya. Kemudian kelayakan dan daya saing. Jadi diharapkan juga kita punya penghasilan kita tuh juga punya kelayakan terhadap pihak luar ya atau eksternal seperti di swasta atau BUMN. Kemudian yang kelima adalah kemudahan administrasinya. Sistem yang dibikin nanti diharapkan tidak mempersulit untuk pengelolaan administrasinya. Dan yang keenam ini penting sekali Bapak Ibu mengingat disparitas TPP yang sangat tinggi ya. Jadi keberlakuannya nanti RPP ini diharapkan berlaku secara nasional. Ini mengingat kita sebagai NKRI sebagai salah satu wujud dalam merekatkan perekat NKRI. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keselarasan dengan kemampuan keuangan negara maupun keuangan daerah ya Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk melihat alokasi budgetingnya. Baik, konsep kesejahteraan pegawai ASN yang kami usung ini kami sebut, kalau pimpinan kami sebut adalah total reward Bapak Ibu. Total reward ini terdiri dari foundational reward, motivational, nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Foundational reward, motivational reward, kemudian ada benefit dan allowance, ada working environment, dan growth opportunity. Jadi konsep total reward ini mengusung satu paket remunerasi penghargaan yang diberikan kepada pegawai, tapi tidak hanya melihat dari hasil kerjanya atau pencapaian kinerjanya, tapi juga melihat dari perilaku pegawai tersebut Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai dengan core value ASN yang tadi sudah di-launching oleh Presiden. Kemudian apakah melihat juga perilaku tersebut, perilaku pegawai itu apakah sudah sesuai dengan ekspektasi pimpinan ya, terkait dengan visi misi organisasinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melihat perkembangan potensi atau kapasitas dari individu tiap pegawai tersebut. Sehingga nantinya diharapkan pegawai yang berkontribusi secara aktif dan nyata itu lebih dihargai. Dan penting untuk kita menjaga motivasi para key person ini untuk menjaga pegawai-pegawai yang memiliki kinerja bagus. Dan nantinya bahkan meningkatkan motivasi pegawai-pegawai yang memiliki potensi tapi mungkin kinerjanya belum bagus ya melalui paket-paket penghargaan yang nanti kita rumuskan dalam RPP ini. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, konsep yang akan kita usung dalam RPP, komponen kesejahteraan pegawai ASN itu meliputi ada gaji. Gaji ini kita sebut dari foundational reward ya Bapak Ibu. Kemudian ada penghargaan motivasional atau motivational reward yang kita berikan dalam bentuk cash maupun non-cash. Kemudian yang ketiga ada benefit atau tunjangan dan fasilitas. Kemudian yang keempat yang kita belum pernah rumuskan selama ini adalah tentang work environment atau lingkungan kerja. Ini penting ya untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik semua pegawai ASN. Dan yang terakhir melalui growth opportunity atau kesempatan pengembangan diri untuk meningkatkan lagi potensi dan karir tiap individu pegawai ASN. Nah, yang pertama kami sampaikan dulu adalah penghasilan dasar yang berupa gaji. Dan Bapak Ibu maaf ya untuk PPT tidak dapat kami tampilkan detail, tapi saya jelaskan saja melalui webinar ini. Penghasilan dasar yang dalam bentuk gaji ini nantinya direncanakan akan dibayarkan setiap bulan ya sama seperti gaji pokok kita, tapi mengacunya pada struktur gaji. Kalau sekarang kita mengacu pada golongan pangkat ruang, nantinya mengacu pada struktur gaji. Nah, struktur gaji ini terdiri dari tingkat jabatan dan rentang gaji. Nah, tingkat jabatan itu maksudnya ya kalau administrator, kalau JPT atau jabatan fungsional pelaksana itu tingkat jabatan. Dan ada rentang gaji. Nah, rentang gaji ini nanti yang akan menentukan pegawai itu akan ditempatkan di mana. Apa yang dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan adalah nilai individu. Nilai individu itu apa? Nilai individu ada kualifikasi, ada kompetensi, ada pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas jabatan. Nanti ini akan diatur di peraturan
pelaksana dari PP yang akan kita susun. Bagaimana kualifikasi, bagaimana kompetensi, bagaimana pengalaman kinerja yang akan menjadi dasar nilai individu untuk ditempatkan dalam titik rentang gaji yang sudah kami simulasikan. Penghasilan dasar yang berupa gaji tadi juga tidak luput dari kita melihat dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran belanja pegawai yang masih kita bahas ya on progress dengan Kementerian Keuangan. Ini nanti kita akan menerima gaji dengan dasar-dasar yang kami jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua ada penghargaan motivasional. Motivasional ini ada finansial dan non finansial. Kalau finansial ini nanti akan diberikan dalam bentuk insentif kerja. Kalau kita sekarang kan bentuknya masih tunjangan kinerja Bapak Ibu, kalau di daerah ada TPP ya. Nah, kalau di pusat mungkin sebagian sudah ada yang memberikan tukin berdasarkan pencapaian kinerjanya selama 1 bulan, tapi juga masih ada yang diberikan dalam bentuk fix, tapi hanya melihat dari dari aspek persensi saja gitu. Nantinya insentif kerja itu kami berikan berdasarkan capaian kinerja dari target kinerja yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun. Namun pemberiannya diberikan secara periodik. Periodik ini bisa bulanan, bisa 3 bulanan gitu ya Bapak Ibu. Ini nanti masih kita rumuskan seperti apa operasional atau implementasi yang tepat untuk pemberian insentif kinerjanya. Kemudian selain insentif kerja, kami juga ada konsep yang disebut dengan bonus. Bonus ini diberikan dalam siklus penuh 1 tahun sesuai peraturan tentang pengelolaan kinerja ya PP 30 dan Permen 6 tahun 2022 yang tentu saja diberikan dengan pertimbangan pemberian bonus tersebut bagi pegawai dengan predikat kinerja baik dan sangat baik Bapak Ibu. Jadi insentif kerja maupun bonus itu hanya diberikan pada pegawai dengan predikat kerja baik dan sangat baik. Ini sudah diatur untuk predikat kinerjanya di Permen 6 tahun 2022. Kemudian ada bentuk penghargaan motivasional lain yaitu dalam bentuk non finansial. Non finansial ini dalam bentuk rekognisi kepada pegawai Bapak Ibu. Rekognisi ini ada 2 bentuk lagi yaitu formal dan non formal. Untuk yang formal misalkan kita bisa berikan penghargaan rekognisi berupa sertifikat untuk pegawai-pegawai atau individu dengan predikat talenta promotable dan star. Kuadran talenta ini juga akan nanti diatur tersendiri tentang manajemen talenta Bapak Ibu, dan di ranah total reward ini atau penghargaan kesejahteraan ASN ini memberikan bentuk rekognisi seperti mungkin sertifikat atau plakat ya. Kemudian ada rekognisi dalam bentuk non formal. Non formal ini bisa berupa pengakuan yang diberikan terhadap pegawai yang berkinerja tadi. Rekognisi pengakuan ini bisa dalam bentuk pujian baik dari atasan, dari peers gitu ya Bapak Ibu, yang nantinya juga akan berpengaruh pada penilaian talenta dari pegawai tersebut. Kemudian yang ketiga ada kita sebut benefit. Benefit ini terdiri dari tunjangan dan fasilitas Bapak Ibu. Tunjangan dan fasilitas dibagi lagi nanti menjadi 2, yaitu dasar dan pilihan. Nah, dasar ini yang tadi kami sebut di awal, bahwa RPP ini merupakan gabungan termasuk di dalamnya ada jaminan pensiun, jaminan hari tua, JKK, JKM ya Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi tunjangan dan fasilitas dasar yang didapatkan oleh semua pegawai ASN. Jaminan dasar itu terdiri dari jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dasar, jaminan kecelakaan kerja dasar, jaminan kematian dasar. Kemudian ada tunjangan kemahalan sebagai amanat Undang-Undang ASN. Kemudian ada TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat, berupa bantuan hukum, cuti, perjalanan dinas, dan biaya bantuan pendidikan anak pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Itu tadi merupakan bentuk-bentuk konsep tunjangan dan fasilitas dasar yang kami rumuskan dalam RPP tersebut. Kemudian berikutnya ada tunjangan dan fasilitas pilihan Bapak Ibu.
ini merupakan tunjangan dan fasilitas yang bisa didapatkan pegawai ASN sesuai dengan pilihannya, tergantung dengan kebutuhannya. Itu ada jaminan kesehatan pilihan. Jaminan kesehatan pilihan ini bukan jaminan pensiun yang kita terima sesuai dengan SJSN ya Bapak Ibu. Ini nanti sedang kita rumuskan juga. Kemudian jaminan kecelakaan kerja pilihan, jaminan kematian pilihan, fasilitas perumahan atau sewa rumah. Kemudian nanti kita konsepkan untuk tunjangan transportasi atau kendaraan dinas jabatan atau sewa kendaraan operasional jabatan yang saat ini juga sebenarnya sudah ada. Kemudian ada biaya paket data dan komunikasi, lalu THR juga masih ada. Kemudian gaji 13 atau yang kita sebut dengan tunjangan pendidikan anak. Kemudian ada uang lembur, uang makan, tunjangan jabatan, tunjangan suami istri atau anak. Kemudian yang terakhir ada biaya pakaian dinas. Itu adalah bentuk-bentuk tunjangan fasilitas yang berwujud tunjangan fasilitas dasar dan pilihan Bapak Ibu. Kemudian kita beranjak pada konsep atau bentuk penghargaan pegawai ASN yang keempat, yaitu working environment. Ini yang kita tidak pernah ada di peraturan sebelumnya ya Bapak Ibu, di mana kondisi lingkungan kerja itu sebetulnya sangat penting untuk menunjang kesehatan fisik maupun psikis dari pegawai, sehingga dengan kesehatan fisik dan psikis yang baik dari pegawai tersebut tentu saja dapat mengoptimalkan produktivitas maupun kinerja dari pegawai tersebut dalam mencapai tujuan kinerja, target kinerja, atau visi misi organisasi. Ini juga masih kita rumuskan Bapak Ibu seperti apa kondisi lingkungan kerja yang fisik yang ideal, seperti apa untuk menunjang fisik pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya secara optimal. Kemudian juga lingkungan kerja yang mendukung secara psikologis pegawai tersebut. Ini masih kita rumuskan juga Bapak Ibu. Mungkin bentuknya yang masih kita konsepkan adalah mungkin ya Bapak Ibu nanti ke depannya ada fasilitas di tiap-tiap kantor instansi pusat atau instansi daerah yang mendukung para ibu-ibu nih, misalkan untuk ruang ASI seperti itu Bapak Ibu, atau ada fasilitas keolahragaan seperti gym yang mungkin bisa dimasukkan dalam layout tata ruang kantor ya Bapak Ibu, atau mungkin membership untuk klub-klub keolahragaan untuk para pegawai ASN Bapak Ibu sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya. Kemudian yang terakhir adalah growth opportunity. Growth opportunity ini adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai ASN berupa kesempatan yang diberikan kepada pegawai dalam mengembangkan potensi dan karirnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita bisa berikan dalam bentuk learning wallet. Learning wallet ini juga masih kita koordinasikan dengan Kementerian Keuangan seperti apa alokasi anggarannya, apakah bisa diatur di tiap instansi atau terpusat, sehingga tetap apapun proses pembelajaran bagi semua pegawai ASN itu tidak dianggap sebelah mata Bapak Ibu. Untuk mendukung kinerja tentu saja kita juga harus membina, mengembangkan potensi dan kapasitas yang ada di tiap-tiap pegawai. Dan update Bapak Ibu sampai saat ini RPP manajemen kesejahteraan pegawai ASN masih dalam penyusunan pembahasan RPP Bapak Ibu, sehingga kami belum dapat memberikan detailnya seperti apa. Kemudian kami juga masih melakukan simulasi untuk budgeting, alokasi budgeting di instansi daerah. Seperti tadi Pak Radi sudah sampaikan, variasinya sangat tinggi Bapak Ibu. Ada daerah yang TPP-nya tinggi, ada yang bahkan tidak ada daerah yang tidak mendapatkan TPP. Nah, ini kami perlu simulasikan untuk slotting budgeting pegawai terutama di instansi daerah. Kalau instansi pusat ini sudah berjalan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan tidak ada kendala ke depannya, tinggal instansi daerah saja. Seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan